Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fattah. Di sini saya ingin melanjutkan laporan bacaan yang ketujuh, masih dengan judul buku yang sama, yaitu How to Master Your Habits karya Ustadz Felix Shaw. Di sini saya ingin menjelaskan dari halaman 74 sampai 84. Bab pertama mengenai genealogi of habits atau bagaimana membentuk habits. Pembahasan sebelumnya telah dijelaskan dalam buku ini, yaitu mengapa kita memerlukan habits dan apa itu habits. Sekarang kita akan masuk ke bagian bagaimana sih cara membentuk habits dalam diri kita yang lebih. Habits adalah bentuk dari pengulangan yang sering kita lakukan. Jadi ketika kita sering mengulang, maka habits yang ada dalam diri kita akan semakin kuat tertanam dalam diri kita. Faktor yang menentukan terbentuknya habits ada dua, yaitu adanya practice atau latihan dan repetition atau pengulangan. Kalau diibaratkan, latihan adalah ayah, sedangkan pengulangan ada ibu. Yang mana bila keduanya bertemu, maka akan terbentuk atau akan terjadilah diri kita atau habits yang ada pada diri kita. Practice atau latihan sangatlah menentukan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar. Karena kalau misalkan tidak dilakukan latihan, maka kita tidak akan tahu hasilnya. Pengulangan itu akan menyempurnakan karena ketika kita sudah mencoba, kita akan tahu apa sih yang salah dalam hal tersebut, dan disitulah practice atau pengulangan akan bekerja menyempurnakan apa yang salah dalam hal tersebut. Contohnya, kalau kita melakukan bela diri, kita akan terus melakukan pengulangan latihan, pengulangan gerakan supaya terjadi atau gerakan itu dilakukan dengan benar. Karena kalau semisalkan ada yang keliru, maka nanti hasilnya pun akan tidak benar atau tidak sama seperti apa yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu yang bisa disebut oleh guru kita. Kalau tidak ada pengulangan, bisa juga kita akan lupa dalam hal tersebut. Juga berfungsi sebagai kunci yang sangat berpengaruh dalam membentuk habits. Kita masuk ke bab 2, yaitu spiral habits. Dalam dunia pertumbuhan, hukum keseimbangan akar dan daun sangatlah mempengaruhi. Karena ketika tajuk daun tumbuh, maka kita akan melihat akarnya. Bagaimana sih akarnya, baik atau tidaknya, dan akan mempengaruhi pertumbuhan. Dengan kata lain, luasan tajuk di permukaan merupakan cerminan dari luasan akar di bawah tanah. Seperti habits, tajuk di luar permukaan akan memberikan kita gambaran dengan jelas seperti apa akar di bawahnya. Semakin hebat seseorang melakukan apa yang di atasnya, maka semakin banyak pula dia melakukan repetisi akar di bawahnya. Spiral pembentukan habits atau lingkaran pembentukan habits. Yang pertama adalah habits itu sendiri. Dilanjut adalah pembelajaran, adanya komitmen atau istiqomah, adanya practice atau latihan, dan yang terakhir adalah repetition atau pengulangan. Kelima hal ini sangatlah erat, karena ketika salah satunya hilang, maka habits dalam diri kita akan kurang atau akan bisa terjadi, tapi hasilnya tidak akan baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya pamit undur diri. Baiknya datang dari Allah, kesalahan datang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.